Ibu ya. Baik, terima kasih Mbak Thank Minarti. you. Yang saya hormati para pembicara yang luar biasa hari ini, yaitu Bapak Made Wiryana yang sangat luar biasa. Ini adalah pakar IT. Kemudian Bapak Muhtadi Zuber dan luar biasa juga. Ini juga masih pakar IT juga. Dan yang eh, saya sapa juga kolega saya, ini termasuk kolega saya meskipun beda diurusan, Pak Irwan Iskandar. Pak Irwan luar biasa ya. Eh, kita masih dalam satu satu alma mater. Dan untuk hari ini seperti yang disampaikan oleh Mbak Minarti saya ucapkan terima kasih dan tidak lupa saya sapa juga Mas Jody Kaprinata ini nanti sebagai KLO ya, KOL ya, Key Opinion Leader. Baik, hari ini saya ingin memperkenalkan dengan pembicara-pembicara dan saya sapa juga untuk masyarakat Indragiri Hilir, karena ini tentunya untuk masyarakat Indragiri Hilir dan masyarakat secara luas ya, Provinsi Riau dan masyarakat Indonesia secara luas. Baik, saya kalau yang lain juga memperkenalkan diri, saya juga sedikit akan memperkenalkan diri. Kalau tadi nama sudah disebutkan oleh Mbak Minarti Putri, nama saya itu sebetulnya Nurjana, saya seorang dosen sama dengan Pak Irwan tadi. Ya, kalau dosen kebetulan saya ini adalah dosen jurusan ilmu komunikasi yang memang selalu bersentuhan dengan komunikasi, tapi bukan bukan masalah softwarenya ya, tetapi kita lebih masalah keilmuannya ya. Jadi alangkah hebatnya, alangkah baiknya kita bertemu di ruang virtual seperti ini, kita berkolaborasi. Tadi ilmu yang bicara tentang teknis, nah kita bicara tentang sosial seperti yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi. Kita tidak bicara tentang aspek teknis ya, kita tidak bicara tentang aspek softwarenya, hardwarenya dan lain sebagainya, tapi dampaknya ya, aspek sosialnya, aspek kemasyarakatannya itu yang kita kaji ya. Nah, ini dampak dari digital culture itu seperti apa sih ya? Dampak dari perilaku, apakah itu nanti kita akan menjadi trendsetter atau kita akan menjadi follower ya. Nah, itu adalah dampak dari penggunaan IT tadi. Makanya saya akan melihat dari aspek bagaimana kita memahami multikulturalisme dalam ruang digital. Nah, baik. Nah, ketika kita mengalami suatu persoalan-persoalan, maka muncul permasalahan karena kita bicara di ruang, bukan di ruang dunia nyata, tapi kita bicara di ruang digital. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi muncul persoalan-persoalan kemasyarakatan, muncul persoalan masyarakat digital, di mana keberadaan media digital itu turut membangun, mengkonstruk atau menyebarkan suatu kebenaran-kebenaran kelompok-kelompok secara masif dan cepat. Nah, kalau ini tidak siap, maka pengguna atau user itu tadi itu akan menganggap bahwa atau bukan usernya atau penggunanya atau followernya itu tadi itu akan menganggap bahwa suatu kebenaran yang disajikan oleh dunia digital itu akan menjadi suatu kebenaran-kebenaran yang menjadi rujukan utama ya, suatu kebenaran-kebenaran yang menjadi rujukan utama, karena kita tahu nanti akan kita sampaikan bahwa seperti apa sih kebiasaan dan budaya-budaya masyarakat Indonesia ketika kita menggunakan dunia digital ya, kita hidup di masyarakat digital saat ini. Nah, kenapa kita bicara tentang multikulturalisme? Apa sih sebenarnya yang dikatakan dengan multikulturalisme ini? Nah, multikulturalisme itu tentu bicara tentang pluralisme, kita bicara tentang kultural atau budaya, juga kita bicara tentang sebuah ideologi. Jadi multikulturalisme itu adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan suatu perbedaan.
Kita mengakui adanya suatu perbedaan. Kita mengakui ada sistem-sistem yang berbeda. Kita mengakui ada ras-ras yang berbeda, ada agama yang berbeda, ada kelompok-kelompok yang berbeda, bahkan ada kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Itu yang kita akui dan kita pahami. Jadi yang dimaksud di sini adalah perbedaan orang per orang atau perbedaan budaya, seperti perbedaan terhadap nilai, terhadap sistem, terhadap budaya itu sendiri, terhadap kebiasaan, ya, bahkan sekarang ya menghasilkan suatu perbedaan tentang neopolitik, ya, neoekonomi, ya, neo media itu sendiri dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita sampaikan di sini. Nah, untuk itu fenomena digital culture itu seperti apa sih? Yang kita tahu bahwa ketika kita bicara tentang multikulturalisme ini adalah suatu pemahaman tentang aspek-aspek keberbedaan, ya. Nah, peran digital culture ini apa? Apa sih peran media sosial dalam membentuk pandangan masyarakat tentang suatu keberagaman? Ya, kita bukan hidup dalam satu kelompok-kelompok tertentu. Tetapi di sini ketika kita sudah masuk dalam ruang digital, kita harus memahami bahwa pemahaman tentang adanya suatu perbedaan-perbedaan kelompok, perbedaan agama, perbedaan sistem, bahkan sistem ekonominya dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita pahami dalam konteks ini. Kemudian kadang-kadang kita begini, ada suatu wacana bahwa kebenaran kelompok-kelompok itu menjadi mudah tersebar. Kita lihat, kita pandang, ya, kita analisa bahwa media sosial itu seperti itu. Kelompok-kelompok tertentu yang nanti kita anggap sebagai ini adalah sesuatu yang benar. Kelompok ini munculnya etnosentris yang kalau dikaji dalam komunikasi lintas budaya bahwa kelompok saya lah yang paling benar. Dan menganggap kelompok orang lain itu selalu salah, meskipun kelompok orang lain itu mengatakan itu benar, meskipun kelompok lain itu mengatakan itu adalah sesuatu yang benar, ya. Karena apa? Nah, inilah fakta. Ini adalah merupakan suatu habit atau kebiasaan masyarakat kita. Kemudian apalagi? Bagaimana kita bisa menangkal intoleransi di media massa, gitu ya? Kita bisa itu yang kita sampaikan tadi bahwa masyarakat itu sebetulnya harus berperan aktif, ya, untuk sebagai apa? Sebagai eksplanatori yang baik, ya, yang bisa menjelaskan, yang bisa mengungkapkan kata-kata yang baik dan benar itu sebenarnya. Jadi kita memakai smartphone, tapi kita tidak smart. Bicara kita tidak smart, perilaku kita tidak smart di dunia maya. Kenapa? Karena itu tadi, kalau kita dengan etnosentris menganggap bahwa kita lah yang paling benar, ya. Pendapat kita yang paling benar, kelompok lain selalu salah, meskipun itu suatu kebenaran. Nah, jadi meluruskan wacana intoleransi dengan menggunakan fakta dan data itu sebetulnya. Makanya kalau kita melihat, kenapa? Karena budaya kita ini sebenarnya adalah budaya yang malas baca itu. Ya, budaya yang malas baca. Kenapa? Kita menganggap bahwa ketika kita melihat sesuatu, menerima sesuatu informasi, kita tidak memcross-check dulu. Kita tidak memcross-check dari rujukan siapa ini yang menulis. Oke, kita merujuk dalam satu situs misalnya. Situs itu siapa? Lalu kita bandingkan dengan situs-situs yang lain. Kita mencari faktanya, kita mencari data tentang apa itu sebetulnya yang terjadi. Ini juga meluruskan bahwa wacana intoleransi itu sebetulnya salah satu strateginya itu adalah untuk mengungkapkan fakta dan data. Nah, itu juga bisa disampaikan di sini. Kemudian fenomena digital ini juga bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya sikap toleransi itu tadi, ya. Karena apa? Karena media sosial itu hanya salah satu sumber kebenaran. Jadi media sosial fenomenanya itu dianggap sebagai salah satu sumber kebenaran dari sekian banyak kebenaran. Kita tahu bahwa kebenaran-kebenaran itu ada di luar sana. Tetapi kita menganggap bahwa media sosial itu, ini kan yang paling sering terjadi, mengakibatkan konflik, ya, mengakibatkan terpecah belahnya kelompok, mengakibatkan pertentangan-pertentangan, gitu ya.
Kenapa? Karena menganggap media sosial itu sesuatu sumber kebenaran, dan ini merupakan suatu kebenaran meskipun itu adalah bukan merupakan suatu kebenaran. Jadi media sosial itu hanya salah satu sumber kebenaran. Ingat, salah satu sumber kebenaran. Artinya apa? Banyak sumber kebenaran yang lain yang perlu kita jadikan sebagai referensi dan kita sebagai kita bisa mempercayainya. Oke, terus kalau begitu jangan jadikan media sosial itu sebagai rujukan tunggal. Itu adalah salah satu strateginya untuk melihat, ya. Kenapa? Misalnya begini, kalau di Provinsi Riau ini kita tahu bahwa heterogenitas ras, suku dan lain sebagainya. Ini kita bicara tentang kelompok, tentang ras, ya, tentang budaya dan lain sebagainya. Kita harus memahami, menyadari bahwa kita itu berbeda-beda. Dalam satu grup saja, ya, dalam satu pembicara ini saja kita sudah berbeda-beda. Ada tadi yang dari Pak Made, misalnya dari Bali, ada Mas Irwan, meskipun Mas Irwan tinggal di Riau, tapi Mas Irwan ini sebetulnya dari Makassar misalnya, seperti itu, ya. Itu yang kita pahami gitu, sehingga toleransi berbudaya, berkelompok dan lain sebagainya itu muncul di situ. Jadi artinya apa di sini? Fenomena-fenomena seperti ini penting, ya. Jadi fenomena digital ini juga kadang-kadang, kenapa? Kadang-kadang apa yang kita baca di media sosial itu kita menganggap bahwa itu sesuatu kebenaran tunggal, yang paling benar, dan yang lain itu salah. Artinya di sini bahwa media itu sebenarnya sih turut membentuk suatu kebenaran, padahal belum tentu benar. Ini yang disebut dengan post-truth itu tadi. Ya, artinya apa? Kita menganggap bahwa ini ada padahal itu hoax, ya, atau hoax. Tapi kita anggap ini suatu kebenaran. Di media sosial ini sebetulnya yang disampaikan oleh apa tadi Pak Mas pembicara sebelumnya, itu mengandalkan kecepatan. Kalau kita ingin follower kita, pembaca kita, atau postingan-postingan kita disukai dan disenangi oleh orang lain, itu kan sebetulnya hanya mengandalkan suatu kecepatan dan kepadatan. Makanya kata Pak pembicara Pak Omu tadi, TikTok itu sekarang disenangi, video TikTok itu disenangi. Karena apa? Karena durasinya sangat sebentar jika dibandingkan dengan film-film dokumenter dan lain sebagainya yang memang di situ menyampaikan fakta, di situ menyampaikan data, ya. Tetapi TikTok itu digemari, ya, sangat disenangi. Kenapa? Karena kecepatan dan budaya orang kita itu hal-hal seperti itu tidak senang, ya. Tidak bisa menyenangi hal-hal yang sederhana, menyenangi hal-hal yang mungkin ini keindahannya secara estetikanya dan lain sebagainya, tetapi kadang-kadang kita mengabaikan nilai-nilai secara normatifnya, kebenaran-kebenaran secara normatifnya itu seperti apa. Jadi media sosial itu mengandalkan kecepatan dan kepadatan itu yang perlu dipahami. Karena apa? Karena media sosial itu mengkonstruk, membangun, menjadikan suatu perilaku kita untuk ini dijadikan sebagai habit atau kebiasaan. Inilah yang menjadi yang kita rujuk, ya. Jadi jangan satu-satunya merujuk dari media sosial, gitu, ya. Nah, jadi kebiasaan kita itu seperti itu. Kemudian yang ada di media sosial itu sebetulnya belum final. Kenapa? Belum final dan itu belum tidak padat karena durasinya sebentar dan itu mungkin hanya formula. Makanya dipesan jangan lupa tonton sampai selesai. Ya, karena berdasarkan durasi kita dengan kesibukan atau mungkin kita dengan males nonton sampai selesai dan lain sebagainya. Nah, itu yang mempengaruhi. Karena apa? Karena media sosial ini isi pesannya, ya, kalau kita bicara tentang isi pesan media sosial ini kebanyakan itu tuh masih bersifat artificial structure, belum deep structure. Jadi masih kulit-kulitnya saja. Ya. Belum itu tadi, belum kita telusuri secara mendalam apa sih sebenarnya dari itu. Jadi kita tidak padat, ya. Ketika tidak padat kita baca, tetapi padat ketika tidak padat kita baca, tetapi ketika padat itu kita baca, itu budaya orang kita. Ya. Mungkin
beda ya kalau bicara karena gaya kita bermedia sosial itu juga berbeda-beda. Gaya bermedia sosialnya kaum milenial itu berbeda dengan gaya bermedia sosialnya orang akademis, ya. Beda pula dengan gaya bermedia sosialnya mungkin ibu-ibu sosialita, gaya bersosialnya para masyarakat yang ada di pedesaan gitu ya. Nah, itu betul yang kita harus kita pahami. Jadi, siapa kira-kira yang menjadi menerima sasaran pesan yang kita sampaikan itu yang harus kita pahami. Jadi, kita tidak, meskipun nanti pemahaman tentang media sosialnya ini apa sih sebenarnya gitu. Nah, bagaimana media sosial itu mampu sebetulnya menjembatani gap-gap ya dari setiap agensi dengan agensi lain agar mampu memberikan referensi lain. Jadi suatu hal yang tidak dianggap sebagai sesuatu kebenaran. Itu tadi, makanya kita harus banyak merujuk pada referensi-referensi yang lain. Bukan hanya Facebook, tapi kita juga cross check mungkin dengan tulisan-tulisan yang memang sumbernya jelas, atau jurnal-jurnal. Kalau kita akademis itu dari jurnal. Kalau jurnal itu adalah hasil penelitian yang memang sudah diuji dan kemudian ini merupakan suatu hasil berdasarkan fakta dan data. Makanya sebaiknya juga ketika kita menulis di media sosial itu berdasarkan fakta dan data yang memang kita dapatkan ya dari sumber yang jelas. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara tentang literasi digital, maka kita bicara tentang dunia baru, ya, dunia media, dunia sosial baru. Ya, sosial baru itu ya neo culture-nya, ya neo ekonominya, neo politiknya, semua bicara tentang itu, ya. Neo culture, neo ekonomi. Jadi budaya-budaya kebiasaan-kebiasaan dan perilaku masyarakat orang Indonesia itu sudah berubah ya ke digitalisasi. Oleh karena itulah pentingnya di sini, karena kita itu adalah salah satu agen sebetulnya, agen yang bisa ya mengajak atau minimal kita bisa mempengaruhi siapa sih apa yang harus kita lakukan melalui literasi digital seperti ini. Jadi neo media ini tadi ya muncul neo media culture ya. Kalau new media culture ya digital culture-nya, virtual culture-nya, cyber culture-nya ya, online identity, virtual cyberbullying dan lain sebagainya itu adalah bentuknya. Sementara kita sudah mengamati bahwa ekonomi culture atau neo economy culture itu kita bagaimana sistem produksi, distribusi, ya, bagaimana skala penjualan itu semuanya mempermudah ekspansi bisnis dan merubah budaya dan perilaku kelompok-kelompok di dalam skala ekonomi, budaya ekonomi itu sendiri atau politik culture dan lain sebagainya. Nah, jadi ini juga tadi sudah ini kalau implikasi dari neo media ini kan banyak, tentu kalau tadi kata Pak Madi kita ambil positifnya lah. Positifnya hacker ya, tracker itu sebenarnya orang memandang bahwa itu adalah sesuatu yang negatif, padahal itu adalah sesuatu yang positif, di mana memunculkan ide-ide kreatif para generasi muda untuk mencari tahu. Tentu ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya apa? Supaya penerapan media di media digital ini memang betul-betul dimanfaatkan secara positif ya. Jangan untuk digunakan karena pada prinsipnya implikasinya apa? Itu banyak terjadi, misalnya pencemaran nama baik, ya, bullying, spam, kabar berita hoax, ya, penipuan online misalnya, dan pembajakan akun. Sekarang sedang marak-maraknya cybercrime, ya, phishing juga, bahkan pornografi, pelanggaran haki dan lain sebagainya, pencurian identitas, konten dan lain sebagainya. Itu sebetulnya sudah menjadi suatu hal yang memang biasa, tetapi kalau ini tidak terus-menerus ini dilakukan akan merugikan masyarakat ya. Akan merugikan masyarakat karena apa? Karena pada prinsipnya sesuatu bisa
suatu permasalahan itu bisa diselesaikan tentunya ya dengan berbagai cara. Yang salah satu caranya itu adalah yaitu tadi melakukan literasi media, bagaimana mereka dan memahami bahwa setiap kelompok-kelompok itu pasti berbeda ya. Jadi literasi media itu di sini saya tidak akan melanjutkan ya, pada prinsipnya itu adalah itu tadi etika komunikasi digital ya, pada prinsipnya seperti itu. Namun terakhir perlu saya sampaikan, ketika kita berinteraksi di media sosial itu ya, sebetulnya kita itu mau jadi trendsetter atau mau jadi follower itu merupakan suatu pilihan. Jadi hidup ini merupakan suatu pilihan. Jadi ketika kita tidak suka dengan postingan, misalnya ketika kamu tidak suka dengan postingan saya, cukup lewatkan postingan yang melintas. Nah, di timeline kita ya misalnya, atau di timeline yang dimana kita terterpa itu. Yang kedua mungkin kalau kita tidak suka postingan itu, silakan kalau kita suka misalnya, kalau kita suka dengan postingan-postingan tersebut, makanya ya direspon dengan bijak. Yang seperti yang disampaikan oleh Pak Irwan tadi, direspon dengan bijak. Oh, yang menerima saya ini adalah culture yang berbeda. Itu yang harus perlu kita pahami, agama yang berbeda. Karena apa? Ketika kita membuat suatu pesan dalam media sosial yang itu tadi, kita itu sebetulnya kepadatan, itu yang ini. Budaya kita itu kan kepadatan. Misalnya satu video, misalnya Cak Nun misalnya kan, Cak Nun itu memposting video, lalu bisa dipecah-pecah, itu bisa dipotong-potong menjadi 5 bagian. Itu tergantung siapa yang akan memanfaatkan. Ya, bisa dari kelompok A, bisa dari kelompok B, bisa dari kelompok C, atau bisa dari kelompok D. Dengan persepsi yang berbeda, menghasilkan suatu pesan baru. Ya, dari mungkin pesan tadi video yang durasinya 50 menit atau 60 menit, itu bisa saja jadi 30 atau 60 detik, ya. Karena kita melihat, 1 jam, males gitu ya. Jadi dipotong-potong, jadi sesuai dengan gini. Jadi kepadatan itulah sebetulnya yang menimbulkan suatu persoalan-persoalan. Sehingga persepsi itu, penerimaan persepsi itu berbeda, tergantung siapa yang menyampaikan. Tergantung kelompok siapa yang menyampaikan. Kelompok suka atau kelompok tidak suka. Kelompok agama mana, kelompok ras mana. Ya, nah itu. Jadi kalau postingan-postingan yang mungkin yang kita sukai ya, atau postingan-postingan yang ini merasa mengganggu ya, tinggal pilihan kita tadi. Kita itu hidup itu adalah pilihan, tinggal unfollow aja ya, tidak kita respon dengan kata-kata kasar atau kita tidak memujar kebencian dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau kamu tidak mau unfollow ya kan biarkan saja ya, biarkan saja. Apa susahnya sih, kan begitu kan. Nah itu, jadi menggunakan media sosial ini juga kita harus bijak, karena menunjukkan karakter budaya kita itu seperti apa. Karena pengguna media sosial orang Indonesia itu akan terlihat karakternya mungkin beda dengan orang Malaysia, mungkin beda dengan orang Amerika dan lain sebagainya. Kita tunjukkanlah karakter bangsa Indonesia itu dalam menggunakan media sosial, itu adalah menggunakan bijak ya, cerdas dalam menggunakan media sosial. Itu sehingga jadi kesimpulannya media sosial itu luar biasa, karena memang media sosial itu, aku suka melukis diri sendiri seperti yang aku inginkan sebetulnya, agar kita dilihat orang, ya dilihat oleh kelompok lain. Akan tetapi media sosial ini sebetulnya bukanlah tempat yang aman, ya. Ini menurut Kevin Abstract dan Tarana Burns. Ya, jadi kita mengutip seperti itu. Itu apa yang bisa saya sampaikan, Mbak Minarti. Namun sebelum saya tutup, saya akan baca pantun lagi nih, Mbak Minarti. Oke, Bu. Bukan saja berburu rusa, tombak dan panah disiapkan. Pembicara hanya manusia biasa. Salah dan silap mohon dimaafkan. Terima kasih. Wah, manis. Wah, makasih banget Ibu Nurjana untuk presentasi dan pantunnya. Jadi memang karena kita sendiri tuh budayanya banyak sekali ya Bu, bahasa aja kita ada ratusan mungkin ya di setiap daerah. Jadi memang bagaimana cara implementasi kita di dunia digital itu bisa saling menerima, karena untuk menyatukan perbedaan aja
itu satu suku dengan suku lain tuh kadang agak susah ya, apalagi untuk menyatukan semua di dunia digital. Oke, terima kasih untuk Ibu Nurjana dan Sama-sama. sekarang kita akan masuk untuk sesi di KOL kita hari ini. Ada Kak Jody Kaprinata. Halo Kak. Halo Kaminati, hari ini seru Aduh, ya? akhirnya Kak Jody akhirnya memaparkan ya. Oke, Kak Jody ini sebagai founder and chief of operation at Bicara Project, betul ya Kak? Betul Kaminati. Oke, jadi kita Kak Jody sendiri ini akan ngebahas tentang apa nih? Mau jadi trendsetter atau followers? Kalau lihat dari founder itu pasti trendsetter ya. Wah, amin ya. Amin ya. Oke, siap-siap. Jadi Gitu. sini Kak Jody akan memaparkan apa tuh? Cuma kayak sharing atau gimana? Boleh kasih bocoran dulu sebelumnya? Wah, aku sih di sini sebenarnya ingin merespon ya tentang 4 narasumber yang aku merasa, wow, ini kesempatan emas bisa bertemu dengan 4 narasumber yang background-nya luar biasa keren banget Kaminati. Betul sekali Kak, karena Dari- kita kan juga menyatukan empat segmen ya, ada tentang Betul. etik, budaya, terus ada skill dan safety gitu kan, dengan para pakar yang memang sudah sangat, pengalamannya, experience-nya oke banget lah. Pengalaman banget. Ini kalau kata anak zaman sekarang dibilang ini daging semua isinya nih. Udah daging Wah. semua ya, bukan roti lagi, udah daging ya. Iya, ini benar-benar materi yang dibutuhkan karena mau tidak mau, siap tidak siap, kita sudah berada di era digital Kaminati. Betul, Dan apalagi dengan hal-hal- kondisi protokol seperti ini. Betul, dan hal-hal seperti inilah yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia agar peka terhadap dunia digital, agar tadi seperti yang Kaminati sampaikan, tidak hanya menjadi follower. Kalau menjadi Betul. follower yang baik, oke. Tapi juga Oke. bisa menjadi trendsetter, bisa menjadi pusat titik baru kebaikan bagi orang lain di sekitarnya gitu. Mungkin kita bisa menciptakan calon-calon konten kreator yang mungkin pengen berkecimpung di dunia digital ya Kak. Karena kalau buat saya pribadi, dunia digital itu kan luas sekali. Terus juga mungkin dari undang-undangan juga, undang-undangnya sekali kayak harus lebih digodok gitu kali istilahnya ya. Biar lebih mateng, karena memang dunia maya itu benar-benar tidak bisa di reach. Kayak misalnya kalau misalnya ada undang-undang rules tertentu, kalau ini kan luas sekali ya gitu kan. Oke. Betul. Ini aku kasih kesempatan buat Kak Jody buat sharing berdasarkan atas 4 segmen kita tadi. Kak Jody udah siap? Wah, siap banget. Oke, siap banget ya. Siap lahir batin dari seminggu lalu. Oh, udah oke. Berarti udah hatam ya. Iya, ingetin aku di akhir sesi aku juga punya pantun ya untuk menjawab Bu Nurjana tadi. Ini saya harus siapin pantun juga kan. Kayak bisa naik satu maskapai penerbangan nih gua. Wah, hebat Mas Jody. Ditunggu pantunnya. Oke, siap Ibu. Oke, udah Mas Jody boleh dipersilakan ya. Thank you. Iya, ini aku hanya ingin meng-highlight beberapa poin yang ternyata ini memang kita butuhkan semua teman-teman partisipan yang bergabung di webinar ini. Seperti halnya telah Pak Made sampaikan tentang hacker dan cracker, aku mengambil satu poin dari Pak Made bahwa teknologi ini bermata dua. Terserah teman-teman ingin menjadi yang positif atau negatif, tapi harus jadi yang positif, karena untuk menjadi negatif itu kita memiliki sebuah undang-undangnya dan punya risiko yang sangat besar, sangat berat. Jangan sampai hanya perkara posting, jangan sampai perkara komentar yang negatif teman-teman masuk bui. Itu yang kita antisipasi. Karena dunia digital ini dunia yang sangat luas, dunia sangat bebas, tapi harus disiplin juga ya. Nah, disampaikan juga nih, yang kedua menarik sekali dari Pak Muh tadi, tentang pentingnya digital skill. Bahwa ternyata di era pandemi ini ada sih usaha yang runtuh, tapi juga ada usaha yang tumbuh. Sebagian besar usaha yang tumbuh ini memang didominasi oleh orang-orang yang memiliki skill di bidang digital. Maka dari itu digital ini menjadi sebuah kebutuhan baru. Karena kalau kita lihat datanya, 10 pekerjaan yang paling dicari di Indonesia tahun 2021 didominasi oleh pelaku-pelaku digital, baik itu content creator, web developer, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga saya melihat bahwa fenomena TikTok ini menjadi menarik, karena kalau misalkan dulu kita lihat TikTok, aduh apaan sih? Itu akun joget-joget ya, ngelihatnya juga kayak alay gitu loh. Ternyata memang orang Indonesia tidak bisa dipungkiri kreatif-kreatif dan inovatif. TikTok yang awalnya joget-jogetan, kalau misalkan sekarang kita lihat, banyak banget tips dan trik.
banyak juga promosi-promosi menarik di dalamnya. Nah, sekarang bagaimana nih teman-teman yang berada di sini mempergunakan TikTok dengan sebaik-baiknya? Selanjutnya, ada dari Pak Irwan yang menjelaskan tentang digital etik dan juga teknologius. Bahwa kita menyadari ternyata pintar aja tuh nggak cukup dalam bermedia sosial, dalam masuk ke dunia digital. Harus cerdas dan bijaksana. Karena media sosial ini bukan hanya tentang kita. Dunia sosial ini tentang orang lain juga. Think before posting, itu tuh keren banget kata-katanya, karena kita bisa aja curhat di media sosial, tapi efeknya gimana? Apakah orang yang ngeliat curhatan kita akan happy, atau malah mikir, apaan sih nih kok curhat di media sosial, apaan sih nih kok berdoa di media sosial, gitu ya. Nah, jadi memang harus bisa dilihat bagaimana kita mengekspresikannya, bagaimana caranya, bagaimana respon dari orang-orang itu. Semuanya harus didasari dengan hal-hal yang baik. Terakhir, dari Ibu Nurjana, ini keren banget membahas tentang multikultural di dalam digital, bahwa kita harus bisa menyadari di dunia digital ternyata bukan hanya ada kita, bukan hanya ada kelompok kita. Banyak orang-orang lain, banyak kelompok lain yang berbeda dengan kita nih. Nah, kita harus bisa beradaptasi dalamnya. Kalau saya boleh ingat sebuah quotes dari Charles Darwin mengatakan bahwa ternyata manusia yang bisa bertahan di bumi ini bukan manusia terpintar ataupun terkuat, tetapi manusia yang bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Manusia yang bisa mengikuti perkembangan dan pola zamannya. Begitu pula saat ini. 10 tahun lalu belum ada digital. Sekarang digital sudah kita gunakan. Pesan makanan udah pakai digital. Pesan hotel udah pakai digital. Ngechat atau mau kangen sama orang udah pakai digital, so harus bisa adaptasi. Begitu kami Nati. Oke, baik Kak Jody. Jadi ya. apa? Gimana? Pantunnya ya. Gimana saya kurang ini? Oh, tinggal pantunnya ya. Oh, tinggal pantun. Oke, mau pantun dulu atau mau kita review dulu atau sharing dulu? Oh, boleh review dulu terakhir pantunnya ya sebagai punchline. Boleh. Biar Ibu Nurjani juga udah penasaran nih. Iya. Makin penasaran jadi, makin seru biasanya. Jadi memang dunia digital ya, kayak saya sih setuju dengan Kak Jody bilang ya, 10 tahun yang lalu ya, terlepas dari ini corona ataupun tidak gitu ya, ya orang cuma tahu digital ya kayak banking mungkin ya, atau cuma kayak browsing untuk nyari bahan materi skripsi ya. Jadi saya sih anyway gitu kan. Terus ketahuan nih jadi umur saya kan. Jadi memang sekarang kalau buat saya pribadi pun dunia digital tuh sekarang banyak manfaatnya ya. Kayak misalnya ya mungkin yang bertemu siapa yang tidak sempet gitu kan ketemu, kayak at least kayak Facebook lah ya. Kita bisa ketemu teman-teman SMP atau SMA. Jadi balik lagi bagaimana kita menggunakan digital tersebut buat kepentingan pribadi atau perorangan, karena memang dunia digital itu bukan cuma milik kita. Betul. Jadi ketika memang ada terjadinya bullying atau kayak misalnya hoax itu kan yang akan kena tuh mungkin diri kita. Tapi ketika memang sudah tahu siapa oknumnya, itu akan semuanya kena, pasti dari keluarga atau segala macam, culture juga gitu kan, pasti akan dijudge seperti itu ya Kak Jody ya. Betul, Kaminati. Ini Kaminati pinter banget aku kasih sepeda ya. Bapak Jokowi ya? Iya, aku terinspirasi dari Pak Presiden nih. Mungkin kita bisa tandem moderator kali ya. Oke, jadi sekarang nih kayaknya udah mulai nungguin pantun dari Kak Jody gitu kan. Ini pantunnya ada berapa Kak? Pantunnya ada 1. Ini ditunggu-tunggu. Kalau pantunnya biasa aja, untuk tetap responnya positif ya. Oke, ini yakin cuma 1. Kayaknya tadi catatan banyak tuh. Oh, pantunnya 1 sesuai budget ya. Oke, baik, siap. baik, boleh. Ya. Oke. Iya. Pantunnya Bismillahirrahmanirrahim. Paling indah batu permata. Asik. Soal harga tidak usah ditanya. Hai partisipan, dunia digital sudah di depan mata. Mari manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wow. Keren sekali. Gimana? Keren sekali. Gila, ini KOL yang memang kerja ya Kak sebenarnya. Jadi skemanya KOL ini yang kerja banget loh Kak. Itu effort banget untuk bikin pantun. Oke.
Iya. Oke, siap. Boleh saya cut Kak buat kita masuk sesi Q&A. Jadi terima kasih sekali buat Kak Jody Kaprinata, buat semua audiens dan peserta hari ini. Saya akan ngambil beberapa pertanyaan dari chat box. Boleh saya langsung aja untuk semua narasumber untuk standby ya untuk semua pertanyaan. Sebentar, saya buka contekannya dulu. Ini ada 7 pertanyaan. Saya akan mulai dari Pak Irwan. Halo Pak Irwan Iskandar. Ya Pak, ini kita masuk ke sesi Q&A ya Pak. Jadi ini ada pertanyaan untuk Pak Irwan nih. Banyak sekali pertanyaan dari Vincent. Banyak sekali di zaman digital ini orang yang bertutur kata yang tidak sopan atau menyakiti perasaan seseorang dengan komentar yang negatif di postingan orang lain tuh Pak. Padahal jika kita bertemu tatap muka langsung dalam melakukan suatu hal, pasti kita mikir ya, kayak 3-4 kali gitu kan, kayak ini orang akan kesinggung atau tidak gitu ya. Terus pertanyaannya adalah, gimana sih cara kita untuk mengatasi hal tersebut gitu? Ya, langsung dijawab ya Mbak? Boleh Pak, silakan. Oke, baik. Memang sebenarnya itu kembali pada kita aja sih sebenarnya, bahwa bagaimana cara mengatasi agar kita tidak menyakiti orang lain ya. Artinya dalam hal ini kita harus bisa memahami lah kondisi yang kawan yang atau lawan yang kita ajak bicara ya. Kita tidak bisa sembarangan lah dalam menggunakan intonasi ataupun bahasa yang kita gunakan. Dalam hal ini artinya lagi-lagi kita harus bisa men-self assessment ya, bahwa ini kondisi kita seperti apa, keadaan sebenarnya seperti apa. Jangan sampai kita lagi-lagi terbawa emosi atau tersurut oleh suasana ataupun flow, atau ya kadang begini ya, dalam suatu diskusi memang ada ya, mungkin saya berbicaranya agak berlebihan atau apa ya, kadang memang ada yang disengaja untuk kita itu dipancing untuk terbawa suasana gitu ya. Ada kadang-kadang kita disengaja ya, mungkin kalau kita baca pemberitaan ya, kalau kita baca berita tuh biasanya kalau kita lihat komen di bawah berita-berita itu kadang ada komen yang sengaja untuk membawa kita, menggiring kita kepada suasana yang sebenarnya tidak nyaman gitu ya. Nah kadang kalau kita terpancing untuk itu hati-hati ya, kita bisa terbawa-bawa dalam hal yang sebenarnya tidak begitu memberikan kontribusi positif. Dalam hal ini lagi-lagi saya mungkin menyarankan kalau kita berada dalam kondisi yang seperti ini, kita harus bisa lagi-lagi mengevaluasi lah ya. Kita harus bisa memahami ini kita berada di mana sih ini gitu ya. Jangan sampai kita tanpa sengaja masuk ke dalam jebakan-jebakan. Ya kenapa saya bilang jebakan ya, memang ada hal-hal tertentu yang saya amati ya, dalam perkembangan digital komunikasi yang ada sekarang, ya sengaja sih ya memancing kita sehingga akhirnya kita terpancing. Dan hati-hati ya dengan undang-undang ITE ya. Memang sekarang kalau kita baca di berbagai berita, undang-undang ITE ini akan direvisi ya, akan ada revisi ya. Saya belum tahu pasti apa revisinya, tapi paling tidak ini akan ada undang-undang undang-undang ITE yang akan direvisi. Tetapi walaupun demikian, saya ingin mengatakan bahwa undang-undang ITE ini bisa menjadi kunci untuk kita. Kalau kita salah, kita akan berhadapan dengan ini gitu ya. Kalau memang sanksi sosial tidak begitu lagi kuat untuk memfilter apa yang kita lakukan di media sosial ya, media elektronik, nah mungkin terpaksa kita berada pada undang-undang atau peraturan yang bersifat nasional, bahkan mungkin undang-undang yang bersifat internasional ya. Nah ini yang perlu dipahami. Jadi kesimpulannya sederhana saja, kita harus bisa mengakses lah ya. Kalau saya sarankan jangan terpancing deh gitu ya, jangan terpancing, jangan terburu-buru langsung mengetik atau membuat jari kita bergerak di atas touch ataupun di atas screen laptop ataupun HP kita untuk melontarkan sebuah komen atau sebuah pendapat yang sebenarnya sekali lagi mungkin bisa berbahaya untuk kepentingan kita sendiri. Mungkin itu Mbak, saya kembalikan dulu mungkin. Oke, baik, terima kasih Pak Irwan. Jadi mungkin dari kitanya harus bisa memfilter ya Pak, dan juga ketika kita melihat postingan sesuatu ataupun kayak menjelekan misalnya ya orang yang kita idolakan seperti itu ya, mungkin tidak bisa kayak jangan terlalu dibaperin gitu ya Pak. Ya benar. Karena betul, karena balik lagi jarimu adalah harimaumu seperti itu kan. Betul. Ya oke. Baik, terima kasih untuk Pak Irwan untuk jawabannya. Semoga untuk Vincent bisa dipahamin dengan jawaban pertanyaan tersebut. Dan kita untuk masuk sesi selanjutnya, pertanyaan lagi.
Ini dari Sagita Nur Suciani untuk Pak Mutadi nih. Halo Bapak. Siap. Halo. Iya Pak Mutadi. Ini ada pertanyaan nih Pak dari Sagita Suci lebih tepatnya. Apa cara terbaik untuk meningkatkan lalu lintas situs web? Meningkatkan? Apa cara terbaik untuk meningkatkan lalu lintas situs web? Oke. Terima kasih pertanyaannya Mbak Suci. Untuk meningkatkan situs web, jadi gini, kalau kita sudah masuk ke dunia digital, ini kan bagian dari mau tidak mau, suka tidak suka, karena dunia kita adalah sudah dunia digital. Akan tetapi apa yang disampaikan Pak Irwan tadi, kita di dunia digital ini harus paham betul, dalam arti karena apapun yang di dunia digital itu bisa membangkitkan emosi. Nah, sama untuk membangkitkan lalu lintas di web, Mbak Suci itu juga harus aktif di dalam media. Jadi sering jadi follower, sering aktif di media yang lain. Jadi orang akan melihat atau menulis sesuatu di dalam web itu, tulisannya yang istilahnya up to date, berita yang membuat orang itu menarik, ya istilahnya informasinya enak, membangkitkan emosi, tapi emosi semangat. Jangan emosi yang menjatuhkan, karena emosi semangat. Jadi orang itu senang di web itu, tulisannya, isinya sangat menarik sekali, sehingga sering dikunjungi oleh orang. Selama itu menarik, kemudian up to date, kemudian bisa memberikan solusi, ya, memberikan solusi terhadap apa yang ada di dunia nyata, tulisan-tulisan yang ada di web itu, maka lalu lintas web akan semakin banyak penggemarnya, atau istilahnya followernya lah, istilahnya pembacanya akan semakin banyak. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mutadi. Mungkin memang harus lebih aktif ya Pak. Iya, Memang, betul. Dan tulisannya menarik, betul, solutif bagi di dunia nyata. Kalau itu jelas, pasti orang akan suka mengunjungi, sehingga lalu lintas di web itu akan selalu dikunjungi oleh orang. Oke, betul Pak. Jadi harus aktif dan lebih bijak menggunakan kata-kata, jangan sampai ada unsur rasis atau seperti yang berita yang tidak jelas seperti itu ya Pak. Iya, betul. Oke, terima kasih untuk Pak Mutadi. Selanjutnya ini ada untuk pertanyaan untuk Pak Made. Halo Pak Made. Halo, kedengeran kan? Oke, kedengaran. Yap. Oke. Untuk Pak Made, ini pertanyaannya agak panjang ya Pak. Tapi mungkin jawabannya satu. Enggak. Jadi di sini pertanyaan adalah, bagaimana nih pendapat Bapak mengenai banyaknya hacker yang beredar di masyarakat, tapi kita juga sebagai penerus bangsa juga harus belajar mengenai ilmu tersebut agar kita dapat menanggulangi tindakan hacker yang makin banyak. Terus bagaimana nih jika nanti semakin banyak orang yang belajar tentang ilmu hacker, tapi malah orang-orang tersebut menjadi hacker dan meresahkan masyarakat. Gitu itu Pak. Jadi agak dilematis sih. Bagaimana menurut Pak Made perihal hal tersebut? Oke, jadi gini, ketika ada orang mempelajari teknologi keamanan informasi, sebutlah teknik penetration tadi yang biasa digunakan hacker, itu selalu ada kemungkinan dua, positif atau negatif. Kalau kita tidak mengajarkan teknologi itu, maka kita hilang kemungkinan mendapatkan manfaat positif. Bahkan kalau dia akhirnya belajar secara gelap-gelapan, manfaat positif tidak timbul, dampak negatifnya malah lebih tinggi. Akhirnya pilihan itu menjadikan kita seharusnya mengajarkan teknologi pengetahuan tentang keamanan informasi itu atau teknik penetrasi sebutlah yang sering digunakan para hacker ataupun defacer, tetapi kita kaitkan dengan pengajaran etika. Artinya gini, saya adalah penganut bahwasanya mengetahui masalah teknologi itu harus terkait dengan masalah sosial. Kebetulan S3 saya itu terkait masalah sosial teknik. Artinya ketika kita bicara teknologi IT itu selalu ada implikasi sosial dan etika di dalamnya. Nah, yang sering kita terlupakan ketika kita mengajarkan teknik-teknik keamanan informasi, aspek etika dan aspek sosialnya ini tidak kita ajarkan.
Karena sama halnya dengan ilmu apapun, semakin kita menguasai ilmu itu makin tinggi, maka tanggung jawab yang kita miliki harus lebih besar juga. Artinya kalau di ilmuwan bilang semakin Anda bermain dengan kekuatan Tuhan, maka kita punya kekuatan yang tinggi, maka tanggung jawab kita adalah besar. Ketika kita bisa melakukan rekayasa genetika, maka tanggung jawab kita sebagai ilmuwan juga makin lebih besar. Mungkin ada dampak segala macam. Nah, ini juga sama dengan masalah keamanan informasi. Ketika kita mengajarkan hal itu, jadi pertanyaannya bukan perlukah kita mengajarkan, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengajarkan. Kita mengajarkan teknik-teknik keamanan informasi harus dibarengi dengan etika dan aspek sosial yang menyertainya. Sehingga mereka yang mempelajari nanti akan terdorong akan melakukan tindakan-tindakan positif daripada tindakan negatif. Jadi tadi kalau kita lihat, daripada mereka menjadi memanfaatkan teknik hacking untuk hal negatif, justru dia karena dia tahu negatifnya bagaimana, dia bisa menjadi yang defensif, mencegah hal itu terjadi atau menelusuri ketika hal itu terjadi. Karena tekniknya sama, pengetahuannya sama, yang membedakan adalah aspek etika dan sosial yang menyertai ketika kita mengajarkan teknik-teknik tersebut. Justru itu menurut saya ketika kita mengajarkan, ketika kita meningkatkan literasi teknologi, itu harus selalu dibarengi dengan masalah etika dan sosial. Tidak bisa kita mengajarkan, Anda harus kreatif di bidang grafik komputer, tapi kita lupa mengajarkan bahwa suatu karya grafis itu ada haki di dalamnya. Anda harus menggunakan software yang bukan bajakan. Ini harus embedded di dalam cara kita mengajarkan teknologi tersebut. Jadi pilihannya adalah kita tidak mengajarkan akan timbul dampak negatif, lebih baik kita mengajarkan sehingga timbul dampak positif. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Pak Bandi. Berarti memang harus dipahamin dulu ya Pak, latar belakangnya apa, kenapa pengen menguasai ilmu hacker ataupun cracker seperti itu ya Pak. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Made nih. Siap. Lagi nih Pak. Dari Alfa Syahrizal, katanya dia mau nanya soal bagaimana cara mengedukasi user atau pengguna PC yang lansia untuk dapat menghindari terserangnya virus dari cracker yang bahkan mereka tidak mengetahuinya. Betul sih Pak, kayak misalnya kebanyakan jangankan lansia lah, untuk beberapa orang yang masih gaptek ataupun masih dari daerah-daerah lain yang tidak terbiasa menggunakan fasilitas handphone ataupun PC, itu menurut Bapak sendiri gimana sih untuk menghindari terserangnya dari virus cracker yang bahkan mereka tidak mengetahuinya, gitu. Boleh dijawab Pak? Ya, pertama itu tadi yang tadi saya utarakan. Pertama itu persepsi pengguna. Ketika pengguna masih berpersepsi bahwa menginstal antivirus, memeriksa antivirus itu tidak nyaman, maka mereka tidak mau melakukan. Tetapi ketika kita sudah menyadarkan kepada pengguna bahwasanya ketika Anda memeriksa virus, menginstal antivirus dan memastikan aplikasi yang Anda install itu adalah bagian dari kenyamanan Anda, maka Anda akan melakukan. Salahnya kita orang teknis itu selalu mengatakan kepada pengguna baru, kenyamanan itu selalu berlawanan dengan keamanan. Selalu kita dengungkan itu. Padahal seharusnya kita menyatakan keamanan itu bagian dari kenyamanan. Kalau hidup Anda ingin nyaman, ya perhatikan hal-hal untuk menjaga keamanan. Apabila ada aplikasi, periksa betul tidak. Nah, ini jadi ada dua kesalahan. Yang satu adalah awareness dari pengguna sendiri kurang. Orang teknis yang harusnya memberikan awareness malah salah memberikan pengarahan. Jadi ketika pengguna paham bahwasanya saya menginstal antivirus, saya memeriksa virus, saya memastikan itu demi kenyamanan kita, maka dia akan mau apapun istilahnya ya yang kita beri saran. Tetapi ketika kita sebagai orang teknis diawali dengan arahan yang salah, maka ketika kita sarankan ganti password, pasang antivirus, orang akan merasanya itu repot. Jadi kembali lagi kepada teknik mengkomunikasikan solusi teknologi itu kadang lebih penting daripada solusi teknologi itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Saya langsung aja untuk pertanyaan selanjutnya Pak, karena kita mengejar waktu. Siap. Ini ada pertanyaan dari Robi Zulfadi untuk Pak Muhtadi Zubair. Halo Bapak. Pak Halo Mbak. Iya. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih untuk Bapak dari Robi Zulfadi. Dia menanyakan soal kasus pembobolan keamanan data pada era digital ini sedang ramai diperbincangkan nih Pak. Iya. Bahkan ada salah satu e-commerce terbesar di Indonesia yang terkena kasus peretasan data tersebut. Jadi nggak jarang juga ada kasus yang kehilangan saldo di e-walletnya seperti itu ya Pak. Kayak misalnya pengguna ya
Iya. Mungkin kayak OVO atau link seperti itu kan. Betul. Nah, lantas bagaimana menurut Bapak agar kita bisa terhindar dari kasus pencurian data pribadi dalam aplikasi e-commerce? Apakah ada aplikasi yang melindungi hal tersebut? Itu. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Mas Robi Zulpandi ya. Betul Pak, betul. Oke, coba jawab. Jadi gini, untuk mengatasi yang pertama, agar tidak ada ini kayaknya kasusnya yang diangkat ini Tokopedia ini. Iya, bisa bilang seperti itu sih Pak. Iya. Kebocoran data Tokopedia, kemarin. kebocoran data. Jadi tolong yang pertama catat, data pribadi itu jangan sampai diupload di media sosial. Itu yang pertama. Jadi data pribadi, apalagi sampai nomor KK, nomor KTP dan sebagainya. Kadang-kadang orang itu apa ya istilahnya main dianggap aman saja, media sosial dipakai untuk upload seperti itu. Dan yang kedua, cari istilahnya e-wallet itu yang dijamin oleh LPS. Jadi seandainya ada apa-apa, lembaga penjamin itu bertanggung jawab. Pinter-pinter baca-baca dulu, cari informasi, mulai dari data pribadi di situ apa saja yang dibutuhkan, jangan sampai detail sampai foto data pribadi dalam arti foto itu KTP difoto, KK difoto, diminta, jangan sampai. Jadi mungkin itu salah satu cara. Dan yang kedua, selalu ganti password. Kadang-kala orang itu merasa password saya sulit diingat kalau saya ganti-ganti password. Padahal itu adalah salah satu untuk mengamankan diri data kita. Jadi istilahnya diganti secara berkala. Kemudian tadi pilih yang dijamin oleh LPS untuk e-walletnya. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Baik, saya langsung cut ya Pak. Langsung pertanyaan berikutnya. Untuk Pak Irwan Iskandar nih. Halo Bapak, ada pertanyaan lagi. Ya, Mbak. Dari Siti Hasiatul Munawaro. Di sini dia bertanya tentang dalam teknologi itu diperlukan etika dalam menggunakan teknologi. Tetapi banyak public figure yang berseteru lewat media sosial. Sehingga banyak masyarakat yang meniru dan mencontoh atau melakukan berbagai cara agar bisa menjadi viral. Sehingga menghiraukan etika demi mencapai kepopuleran. Bagaimana pandangan Bapak mengenai hal tersebut? Jadi kalau nggak alay nggak viral gitu, mungkin seperti itu kali ya Pak. Gimana Ya. Pak Irwan nih? Baik, makasih ya. Ini pertanyaan menarik bagi saya karena saya juga mengalami hal yang demikian ya. Mengalami dalam artian saya merasa terganggu gitu ya. Sebagai seorang individu yang berpikir harusnya maju ke depan gitu ya, berpikir sesuatu yang positif, yang tidak terganggu oleh isu-isu yang bersifat personal, dan bahkan katanya kan ada beberapa kasus yang dianggap settingan gitu ya, disetting itu semuanya gitu. Nah, ini memang sebenarnya cukup mengganggu ya. Sayangnya memang di dalam peraturan mengenai undang-undang ITE belum ada aturannya ya, bahwa bagaimana sih seharusnya seseorang itu membuat publikasi lah bahasanya, ataupun memposting sesuatu yang berkaitan dengan diri dia sendiri, bagaimana dia berseteru ya. Memang belum ada sih ya. Memang kalau mau dibikin pun nanti akan terkendala juga dengan isu-isu yang lain yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat ataupun kebebasan mengeluarkan pemikiran dan seterusnya. Lagi-lagi dalam hal ini ya, memang ini pengalaman saya aja sih ya, saya tidak mungkin berkaca pada hal-hal yang bersifat, saya lebih condong untuk menghindari sih ya, dan saya lebih condong untuk tidak terpengaruh dengan itu. Bagi saya itu semuanya, ini saya pribadi ya, saya menganggap itu semuanya adalah settingan aja sebenarnya. Orang-orang yang mencari popularitas, apa untungnya buat saya? Berpikir tentang diri sendiri aja. Apa gunanya saya untuk berkontribusi atau terikut sertakan di dalam hal-hal yang bersifat perseteruan yang bahasa kasarnya begini. Lu ribut, tapi buat apa buat gue? Lu nggak kenal gue, jadi buat apa gue harus terpengaruh dengan lu gitu. Jadi artinya kayak gitulah mungkin bahasanya. Jadi buat apa kita terpengaruh dengan mereka yang sebenarnya ketika kita ikut serta dalam perseteruan mereka itu malah meningkatkan rating mereka loh. Jangan salah ya.
dalam hal-hal tertentu itu menjadi suatu macam publikasi gratis sebenarnya. Dan sayangnya sih banyak di antara kita yang kemudian terpancing ya. Lagi-lagi saya menyimpulkan satu hal bahwa mungkin kalau kita bicara secara peraturan teknis seperti peraturan keras yaitu undang-undang ataupun peraturan yang lain yang bersifat mungkin peraturan Kementerian Kominfo ataupun peraturan daerah ataupun peraturan yang bersifat dari DPR ataupun legislatif mungkin tidak ada, tetapi ya kembali lagi lah kepada diri kita sendiri sih. Kalau mau diatur secara digital etikanya, lagi-lagi etika digital memang saat ini masih dalam tataran yang bersifat normatif sih ya, karena lagi-lagi namanya etika kan masih bersifat normatif. Ketika dibawa ke dalam peraturan maka etika itu menjadi sesuatu yang keras gitu ya, artinya bisa dipaksakan. Nah sekali lagi mungkin dalam hal ini bagi saya itu mengganggu ya. Kalau bertanya pandangan saya terhadap tersebut itu cukup mengganggu saya pribadi. Nah saya dalam hal ini seringkali melakukan adalah saya skip tadi ya kata Mbak Minarti ya saya skip aja ya, kayak kata Mas Jody tadi di skip saja, saya nggak peduli gitu apa urusannya. Jadi dalam hal ini saya sudah cukup berhasil untuk satu meredam saya punya emosi ya, ataupun meredam amarah saya, atau meredam apa namanya itu bisa jadi dampak-dampak yang bersifat negatif untuk saya sendiri. Dan kedua ya saya bisa tidak ikut serta di dalam mempublikasikan hal-hal yang sebenarnya hanya settingan ya, settingan ataupun bahkan sebenarnya tidak berpengaruh positif terhadap kehidupan saya sendiri gitu. Nah mungkin itu ya, lagi-lagi kalau berbicara masalah-masalah yang seperti ini, saya lebih condong untuk kembali lagi lah kepada diri kita sendiri ya. Tapi hati-hati ya, bahwa bahasa gimana ya? Di dalam dunia digital mungkin Pak Made mungkin lebih paham, Pak Mutadi lebih paham bagaimana sih apa flow kita ya, alur kita di dalam media digital itu diawasi ya, dengan adanya cyber teknologi yang cukup masif, sehingga apapun yang kita publish ya itu bisa berdampak kepada kehidupan kita, kehidupan real kita ya. Karena akui tidak akui ya, mungkin Pak Made ataupun Pak Mutadi bisa menjelaskan lebih gamblang. Apa yang kita posting itu akan terekam ya, IP address kita itu yang saya pahami ya, IP address kita itu tidak bisa menipu gitu. Nah ini bisa menjadi jejak digital yang sebenarnya cukup berbahaya sih kalau kita ikut serta dalam hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi kesimpulannya lagi-lagi hati-hati, jangan terpengaruh dengan hal seperti ini. Kalau boleh saya sarankan skip saja ya. Kalaupun Anda tertarik untuk membacanya ya sudah, itu jadi pengetahuan saja. Bahkan mungkin bahasa saya sih jadikan itu sebagai apa ya, pengetahuan untuk diri sendiri ya. Apa namanya itu, kalau bahasa Minangnya ada pepatah Minang itu, alam tak kambang jadi guru, nan elok diambil, nan buru dibuang gitu ya. Apa yang baik-baik dari orang lain diambil, apa yang buruk-buruk ya jangan kita pakai gitu ya. Apa yang kita lihat di dunia luar ya kita pakai, kalau tidak bagus ya biarin aja gitu. Itu sih mungkin kesimpulannya ya, Mbak. Saya kembalikan kepada Mbak Minarti. Terima kasih, Mbak. Oke, siap. Makasih Pak Irwan. Selanjutnya karena kita ngejar waktu, saya langsung aja untuk Ibu Nurjana nih. Ya. Halo Ibu. Ya. Tenang Bu, pertanyaannya nggak ada pantun. Ini pertanyaan dari Tiffany. Hoax itu kan sering banget tuh muncul di sosial media. Terus bagaimana pengguna sosial media dirugikan sampai terbawa emosi sehingga membenci kelompok tertentu akibat penyebaran berita hoax nih Bu. Dia pengen bertanya, seiring banyaknya berita hoax yang beredar di sosial media, apakah upaya pemerintah dalam mengurangi peredaran berita hoax di media sosial? Mungkin Ibu bisa bantu jawab dari pertanyaan Tiffany. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat luar biasa ya. Jadi begini, ketika kita menerima beredarnya berita hoax di media sosial, ya salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, ya salah satu itu adalah dengan cara seperti ini, melakukan literasi digital. Ya, nah ini adalah langkah awal. Literasi digital itu sangat penting, yang tentu pendidikan bagaimana memahami kultur-kultur yang ada di dunia maya itu sendiri. Literasi digital ini itu salah satu langkah yang paling
ya paling strategis sih sebetulnya yang pertama. Yang kedua, ketika kita menghadapi yang kita sebetulnya sudah tahu bahwa itu adalah berita atau informasi yang tidak benar atau hoax itu tadi, maka salah satu strategi kita sendiri secara pribadi tentu mencari berita yang berimbang, ya, mencari berita yang atau informasi yang berimbang. Dan itu tadi dengan menelusuri informasi atau berita-berita yang lain, bukan hanya sekedar media sosial, ya, tapi juga menelusuri berdasarkan fakta, data, dan lain sebagainya. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu memang melakukan literasi digital, tapi ya alangkah baiknya literasi digital ini kan sebetulnya sekarang persoalannya itu banyak dihadapi bukan hanya masyarakat umum, tapi sudah mengarah ke komponen-komponen atau institusi-institusi yang paling kecil, yang mungkin anak-anak kecil dan lain sebagainya itu sudah terterpa sudah pintar dengan itu, tetapi literasi digital itu juga yang paling penting, ya, yang paling mungkin ya salah satu strategi lah untuk meminimalisir informasi-informasi hoax itu, supaya berita-berita yang disampaikan itu memang berita-berita yang bermanfaat, berita-berita yang benar itu tadi, ya, sebagai konten-konten ya penerapan atau implikasi dari etika digital itu memang harus dikuasai dan dipahami oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Itu mungkin Mbak Winarti dari saya. Lupa terus. Oke. Gak apa-apa, Bu. Baik, makasih banget buat para narasumber kita, buat semua jawaban dari Q&A hari ini, dan terima kasih buat Robi Zulfandi, Siti Haisyatul Munawaroh, Anna Indrawan, Aufa Syafrizal, Dewi Ratnasari, Vincent, Mira Febrianti, Sagita Nur Suciani, dan Tiffany. Terima kasih untuk pertanyaan ke narasumber kita. Dan jangan lupa buat semua peserta kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe di YouTube channelnya Siberkreasi, ataupun subscribe di Instagram dan Facebook @siberkreasi. Dan saya ingetin lagi buat untuk isi post-testnya. Jadi link registrasi tersebut bisa dilakukan sebelum acara ini dimulai. Itu udah bisa lihat di chat box. Setelah melakukan registrasi, teman-teman bisa dapetin token itu berupa angka, dan angka itu tersebut adalah password untuk mengisi post-test tersebut, dan pastiin melakukan registrasi untuk mendapatkan post-test tersebut. Jadi sertifikatnya diberikan setelah pengisian post-test. Wah, ini udah mulai di akhir acara. Sekali lagi terima kasih untuk semua narasumber dan KOL hari ini. Ada Bapak Irwan Iskandar, ada Ibu Dr. Nurjana. Ya, gimana Pak? Itu ada pertanyaan untuk Mas Jodinya itu. Oh, ada pertanyaan untuk Mas Jodi. Gimana nih tim? Scroll di atas di chat juga itu. Boleh diambil pertanyaannya dari Tiffany lagi. Oke. Ini kebagian Mas Jodi. Kebagian ya. Iya, harus hampir aku sedih nggak dapat loh. Iya, makanya saya juga tadi nanya ada nggak ya. Semua harus dapat. Saya belum. Harus dapat semuanya, waduh. Oke, saya jawab pakai pantun atau apa nih? Ngerem aja gimana, Mas? Iya. Oke. Tapi aman. Pertanyaannya, nanya nomor telepon ya kayak Mas Jodi ya. Oke, untuk Kak Jodi nih. Ya. Ini saya buka aja di chat box ya. Pertanyaannya, terkadang banyak diskriminasi di media sosial. Nah, menurut Kakak, itu gimana sih untuk menanggulangi atau mengurangi diskriminasi tersebut, supaya masyarakat kita dapat saling menghargai satu sama lain tanpa memandang ras ataupun suku, bahasa, dan segala macam dari daerah tersebut gitu loh. Gimana tuh, Kak Jodi? Menanggulangi diskriminasi. Menanggulangi diskriminasi ini salah satu pertanyaan yang sangat baik, karena diskriminasi atau bullying masih kerap terjadi di media sosial. Baik itu dari orang yang dikenal ataupun orang yang nggak dikenal. Cara untuk bisa menghindari diskriminasi, menghilangkan budaya diskriminasi adalah hal paling sederhana. Dimulai dari diri sendiri. Bagaimana caranya? Kita nggak ikut-ikutan. Di saat ada yang mendiskriminasi, kita nggak terjun masuk ke dalam konten itu. Atau kalau bisa malah kita report. Yang kedua, apabila atau di blog ya Kak? Ya, kita report. Maksudnya kalau ada akun yang mengatakan misalkan si orangnya gini, kita
punya hak untuk bisa mereport akun itu karena ternyata konten yang dia suguhkan tidak membuat kita nyaman. Kita kan pengen ketika buka media sosial happy ya. Di kehidupan nyata ini udah banyak masalah. Udah ribet ya, Kak. Banyak deadline, banyak tagihan misalkan ya. Pengennya buka media sosial yang happy-happy aja. Iya, betul, jadi kita boleh mereport, kita bisa mensortir materi mana saja yang ingin kita lihat, termasuk materi yang bullying-bullying itu nggak usah lah. Yang kedua, kita bisa menyampaikan pandangan kita dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang buruk. Begitu. Dan yang ketiga, memulai semuanya dari sekarang. Kadang kita berpikir, oh nanti kalau ada diskriminasi, nanti juga hilang sendiri akunnya. Oh nanti juga orang-orang bakal ngebully balik. Nah, itu bisa kita mulai dari diri sendiri, dari hal yang kecil dan dari sekarang agar budaya diskriminasi ini bisa hilang dari masyarakat. Budaya diskriminasi ini bisa hilang dari media sosial dan tercipta internet yang sehat begitu. Oke, mantap Kak. Berarti jangan sampai terprovokasi ya Kak ya. Harus difilter juga gitu kan. Oke, akhirnya Kak Jody dapat pertanyaan nih ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Aku soalnya merasa sangat terhormat bisa berada bersama 4 narasumber dan moderator yang keren-keren banget hari ini. Terima kasih. Iya, sesuai dengan temanya hari ini ya, dengan mau jadi trendsetter ataupun followers gitu kan. Sekali lagi terima kasih untuk semua narasumber di event Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Sumatera II. Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dan terima kasih sekali lagi buat Bapak Gubernur Provinsi Riau sebagai keynote speaker kita hari ini, ada Bapak Dr. Andes Haji Samsuar MSI. Saya ulangi lagi terima kasih banget buat semua narasumber, ada Bapak Irwan Iskandar, Ibu Nurjana, Bapak Muhtadi, dan Bapak Imade Wiryana. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk kakak kita yang keren banget. Sebagai KOL kita hari ini ada Kakak Jody Kapinata. Dan sebelumnya ini saya mau saya pengen kita foto bareng dulu ya. Boleh kali ya untuk semua peserta dan narasumber dan KOL. Jadi fotonya adalah tangannya dikepalkan di atas. Oke, seperti ini. Untuk semua narasumber dan peserta saya cek dulu satu-satu. Oke. Mohon dikasih senyuman terbaik buat Indonesia hari ini di hari Jumat. Kita foto bareng ya untuk tim. Saya kasih aba-aba 3, 2, 1. Mungkin udah boleh diambil fotonya. Oke, semuanya senyum. 3, 2, 1. Oke, udah semua. Baik, satu kali lagi foto lagi tanpa tangan dikepalkan di atas, tapi berikanlah senyum terbaik. Mau senyum Petsoden atau senyum 3 jari juga nggak apa-apa. Oke. Boleh ya untuk narasumber dan KOL kita. Jangan pantun dulu ya, Bu. Oke, kita foto bareng, gaya bebas, senyum. Oke, kita mulai ya. Ini saya hitung dari 5 ke 5, 4, 3, 2, 1, baru kita mulai. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk semua partisipan hari ini. Sama-sama. Jangan lupa post-case-nya diisi dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan di acara Liberkreasi yang lain. Dan yang pasti literasi digital nasional ini diselenggarakan oleh Kominfo untuk masyarakat Indonesia agar bisa lebih bijak dan bisa lebih bertutur kata baik di dunia digital khususnya. Terakhir kata saya Minati Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Thank you. Mari semuanya. Salam sehat, Pak Made semuanya. Salam. Irwan, Bu Nurjana, Mas Jody, Bu Minati, dan para peserta semuanya. Sampai ketemu Sama Bapak Ibu. Ya. Stay healthy dan